Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah S. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus korupsi di bidang konstruksi, di mana terdapat 14 daftar proyek infrastruktur yang tersandung masalah korupsi. Ketua KPK Agus Raharjo memberikan keterangan pers mengenai penetapan tersangka baru di Gedung KPK Jakarta Selasa 3 April 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan korupsi dalam 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Senin 17 Desember 2018. Atas hal tersebut, KPK menetapkan 2 orang pegawai Waskita Karya Persero Tbk sebagai tersangka. Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 186 miliar rupiah. Kata Ketua KPK Agus Raharjo di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 17 Desember 2018. Adapun proyek-proyek yang tersandung dugaan korupsi antara lain yaitu 1. Proyek Bandara Udara Kuala Namu, Sumatera Utara. 2. Proyek Banjir Kanal Timur BKT Paket 22 Jakarta. 3. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. 4. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat. 5. Proyek Jalan Layang Nontol Antasari Blok M, Paket Lapangan Mabak, Jakarta. 6. Proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa, Paket 2, Bali. 7. Proyek Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa, Paket 4, Bali. Ke-8. Proyek Normalisasi Kali Pesanggerahan, Paket 1, Jakarta. Proyek PLTA Genyem, Papua. Proyek Tol Cinere Jagorawi. Proyek Flyover Tubagus Angke, Jakarta. Proyek Flyover Merak Balaraja, Banten. Proyek Jakarta Outer Ring Road atau ORR Seksi W1 Jakarta. Dan yang terakhir, proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka, antara lain Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2011-2013, Fathur Rahman, dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi 2 PT Waskita Karya periode 2010-2014, Yuri Ariandi Siregar. Agus menjelaskan Fathur dan Yuli telah menunjuk 4 perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek konstruksi yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut. Namun keempat perusahaan itu ternyata tidak mengerjakan pekerjaan yang diminta. Sebagian pekerjaan tersebut malah dikerjakan perusahaan lain, namun seolah-olah dikerjakan oleh keempat perusahaan tersebut. Atas hal tersebut, Waskita Karya kemudian menggelontarkan anggaran sebesar 180 miliar ke 4 perusahaan subkontraktor tersebut. Uang itu kemudian disetor ke sejumlah pihak, diantaranya Fathur dan Yuli. Oleh keduanya, uang ini digunakan untuk keperluan pribadi. Atas hal tersebut, diduga negara mengalami kerugian sebesar 186 miliar rupiah. Angka ini didapat berdasarkan anggaran yang digelontarkan Waskita Karya. Atas perbuatannya, keduanya disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Menurut saya untuk permasalahan tersebut untuk hukumannya terlalu ringan. Untuk anggaran biaya kerugian negara sebesar 180 miliar tersebut, mungkin itu saja pendapat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.